Horas madihita salhudna, ruas nihuria ni tuhata nahina halongan, tadok mamoleate, ala di luas dope hita mandohoti pertangyangan online on, jalan yang bongoto tama minggu rogate. Ala nii di bagasan uduk dot serep ni roha, tapasahat ma pamujota dohot pangidota tu ibana nataha porsyai. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungut di bagasat tabe, tapahibul maroha dot pikirata lau upuji ibana martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 815 ayat sada rodi 2.
mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mairo di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho, ale sadok tanoon, edehen hamuma hamuliau ni guarna, marmulia mabain hamu puji-pujian na, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sahatu dosan, holan alani asini roham sabingdo, ubahin natarbain hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehonon mudo napinangido nasida. Ale Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangidoan nami, lehon mana tahu hangoluan nami, lehon ma dihami saliling dihasiangan on parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihangoluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk dihita di partangnya tasadarion, imana di emet sian sada Johannes biddu 5, ayat sada rodi 5, marsehat sori mahita majaha. Ganup na porsea Jesus do Kristus, ido naong tubuh sian debata, jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon, haholongan ni ido nang tubuh sian ibana. Sianod do taboto, naong holong rohata di akka anak ni debata, molo tahaholong ni debata, jala tarado ti patikna. Ay do holong ni rohan ni debata, molo tarado ti patikna, dada nadok-dok patiknai. Ay nasa natubo siya debatado manaluhon portibion, hapor siya otaido naung monang manaluhon portibion. Ise do na manaluhon portibion, ia sona porsia di Jesus Kristus, anak ni debata, ima sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jalan no upeopsa. Amen. Marede maita sian buku edde nomor 227, ayat sada rodi 2. Asini rohama dihamu dohot nasian Tuhan Yesus Kristus nang nasian tod di perbadia. Amin.
Barita nauli nagabe ojahan ni Jamita di pertangyangan sektor online di Bornginon dienet ma sian sada Samuel biddu sada mamuka ma sian ayat sia sahat rodi ayat 10 alu. Sada Samuel biddu sada mamuka ma sian ayat sia sahat rodi ayat 10 alu marsikat sorin mahita macaha. Jadi dung mangan jala minum di Silo hehema si Hanna alai huddul di huddulanna yang go malim Eli di labung tiang ni bagas ni Jakoba. Tung namarsak situtu rohana gabe martangi yang si Hanna tu Jahoba uhut tu matangi situtu. Dungi marbaga-baga maibana ninnama ale Jahoba Zebaot molo ditatap roham pardangulan nina posomon jala diingot ko au jaladang halupa hononmu na posomon jala dilehon ko tu na posomon sada anak lehonok kuma ibana muse tu Jahoba saleleng mangulu ibana jaladang jadi hona raut parnabung uluna. Jadi dung leleng ibana martangiang di jolo ni Jahoba saya di pamanak-manak si Eli ma pamanganna. Ai martangiang di bagasan rohana dosihana asal ubit-ubit bibirna daktar BG yang guswarana gabe diripusi Eli namabuk ibana. Jadi ninna si Eli matu ibana sadia lelengon homabuk uta homma anggur ni inumi siako. Alai ninna si Hanna ma mangalusi si Toka ale tuaku parapuan nagodok roh haduau tahe dangdung kuinum anggur manang si inumun na koras rohakido na huusehon di jolo ni Jahoba. Unang tumbahen na posom hira buruna jahat Aisian pojot dohot arsak ni rohakku na gudangi au mangkatai rasi rasan wain. Dunginin na si Eli mamangalusi lako makomuli mardame-dame. Sainalekonon ni dibata ni Israel tuho na pinangidom sian ibana. Jadi ninasihan nama saya dapotan asiniroha mana posomi di jolom. Dungi dipatulus parupuani madalanna jalamangan bohi nape dang besurbot idam. Ido sahatna. Didok Yesus tuhitan na martua iman naulo manangi kon hatani di bata jalamangula kon di bagasan ngulu siganu pari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu, kepada saudara, berapa kali saudara berdoa dalam sehari? Mungkin ada yang menjawab 3 kali Bapak Pendeta. Waktu mau makan, karena makannya 3 kali sehari. Berarti bangun tidur, mau tidur, dia tidak berdoa. Mungkin ada yang mengatakan 1 kali Pak Pendeta. Hanya waktu makan siang.
Atau ada yang mengatakan enggak pernah berdoa. Atau ada yang mengatakan banyak aku berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita tadi kita bisa melihat bagaimana Hana, seorang yang sangat menderita, seorang yang dizolimi, seorang yang disakiti, bukan malah menjauh dari Tuhan. Dia punya seorang suami namanya Elkana. Ayat 1 jelas dikatakan adalah seorang laki-laki dari Ramataim Zoim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Istrinya 2. Yang pertama nama istrinya Hana. Yang kedua istrinya Penina. Sejak mereka menikah dari tahun ke tahun, mereka tidak punya anak. Tapi bagi Hana itu tak persoalan. Ia tetap mencintai Elkana. Tetapi bagi Elkana nampaknya itu persoalan, tidak punya anak. Sehingga dia punya istri lagi, namanya Penina. Penina ini tak tahu diri. Dia bersikap tidak sopan, dia bersikap kasar terhadap Hana. Ya, Hana tak punya anak terus. Penina dia punya anak. Ia pun menjadi sombong. Ia menganggap dirinya lebih hebat, tidak hanya di hadapan Elkana, tapi dia juga berpikiran di hadapan Tuhan, gue lebih hebat. Punya anak Hana enggak. Bisa saja waktu itu Penina berpikir, gue nih yang diberkati Tuhan, lu kagak, buktinya lu kagak punya anak. Penina dengan sombongnya terus mendiskreditkan Hana. Hana benar-benar bergumul. Hana benar-benar menderita. Seandainya Hana itu saudara masih tetap bertahan untuk bertuhan. Jangan-jangan saudara sudah meninggalkan Tuhan. Percuma aku setia kepada Tuhan, percuma aku rajin beribadah, percuma aku setia dan tetap tekun berdoa. Ternyata aku malah disakiti, dihianati. Seakan-akan Elkana pun tak membelanya. Tapi Hana tidak meninggalkan Tuhan. Hana justru semakin meningkatkan ketekunannya bertuhan. Dia tidak hanya pada hari-hari tertentu pergi ke bait Allah. Kalau kita baca di depan ayat ini, tiap hari dia ada di bait Allah. Untuk apa? Dia berdoa. Dia tetap menginginkan ada mujizat Tuhan. Dia tetap menginginkan ada kedahsyatan Tuhan terjadi atasnya. Walau dengan sadar dia tahu mana mungkin gue punya anak, gue mandul.
Tapi dia terus meminta dan meminta. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh Yesus beribu tahun kemudian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia boleh mengatakan no, tapi bagi Allah yes. Makanya Allah lewat Nabi Yesaya pun mengatakan, jangan pakai rancanganmu sebagai rancanganku, bukan rancanganmu, rancanganku yang harus menjadi rancanganmu. Nah saudaraku, Hana terus bergumul dan bergumul. Setelah makan dan minum, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Itu artinya apa? Bukan Hana itu kerjanya makan. Enggak. Di sini mau memperlihatkan hanya pada saat makan dan minum Hana kagak berdoa. Dia berdoa terus. Kemudian waktunya istirahat, dia makan. Habis makan berdoa. Dia berjuang berdoa. Kita bayangkan Yesus di Taman Getsemani. Penderitaan Yesus ditumpahkan di Taman Getsemani. Bahkan Alkitab mengatakan keringat Yesus itu berjatuhan gede-gede kalau dibuat bahasa sehari-hari. Hana ternyata menumpahkan keluh kesahnya, menumpahkan penderitaannya itu lewat doa. Sampai akhirnya mulutnya dikatakan dalam ayat kita ini terus terbuka, tertutup, sampai-sampai Eli beranggapan jangan-jangan ini perempuan lagi mabuk kali. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Kenapa? Karena bibirnya dilihat bergerak-gerak. Bibirnya bergerak-gerak. Udah enggak kedengaran lagi suara. Karena yang terpenting bagi Hana bukan suara yang keluar dari mulut, tapi suara hati. Hana kelihatannya sudah punya pemahaman yang sangat dalam. Bukan wajahmu yang mau kulihat, tetapi hatimu. Bukan raut wajahmu yang kulihat, tetapi raut hatimu. Sehingga ketika Hana berdoa sampai suaranya pun tidak kedengaran lagi, dia terus berdoa sehingga bibirnya bergerak-gerak, ya bahasa sehari-hari komat kamit. Eli pun beranggapan udah gila ini si Hana ini. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak pernah kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Eli pun tentu terkejut mendengarkan pembelaan Hana. Seakan-akan Eli menyesal. Aduh, kenapa aku langsung menjas ya? Kenapa aku langsung menghakimi ya? Kenapa aku langsung negatif thinking ya?
Ternyata Hana adalah seorang yang menderita. Penderitaannya dia rangkum, dia bungkus dalam doa. Akhirnya Eli pun mengatakan, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keren kan? Bayangkan Eli langsung bisa memastikan, pulang kau Hana, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, topik pertanyaan kita ini akan mengarah kepada topik Minggu Rogate pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Tangiang halakna porsea, doa orang beriman. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, aku berdoa bukan hanya minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sudah dari tahun ke tahun. Tapi aku belum mendapatkan jawaban Bapak Pendeta. Ingat, topik kita ini doa orang beriman. Bukan doa orang beragama. Kita boleh beragama Kristen walau tak pernah ke gereja. Mungkin saudara yang mendengarkan khotbah ibadah keluarga ini hanya senang mendengar, manggut, tapi malas ke gereja. Saudara orang beragama, KTP-mu tertulis agama Kristen. Tapi topik kita adalah doa orang beriman. Beda, doa orang beragama beda. Doa orang beragama ya berdoa aja. Mau kusuk enggak kusuk dia penting berdoa. Atau di gereja orang lagi berdoa pengakuan iman, dia justru sedang ke toilet. Udah tahu mau doa pengakuan dosa, udah berdiri ini nyanyi ayat kedua atau ayat ketiga, masih pergi ke toilet. Bayangkan loh, padahal mau doa pengakuan dosa. Ini doa orang beriman. Artinya apa? Doa orang bertuhan. Doa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab pun jelas dikatakan doa orang beriman itu sangat besar kuasanya. Pertanyaannya, kalau saudara berdoa, doamu doa orang beriman enggak? Ketika Yesus berkata, kalau kau mau berdoa, masuk kau ke kamar. Tutup pintu kamarmu, berdoa kau. Artinya apa? Berdoa itu benar-benar menyerahkan jiwa raga, hati, pikiran menyeluruh, kusuk kau. Oke lah, kita tidak harus pergi ke kamar. Tetapi paling tidak Yesus pun sudah mengarahkan, kalau kau mau berdoa, benar-benar kau menyerahkan hidupmu sepenuhnya. Jangan-jangan ketika saudara beribadah di gereja, lagi berdoa, ngintip-ngintip WhatsApp di handphone. Jangan-jangan lagi pengakuan dosa, buka-buka galeri handphone. Pendeta Lundu bisa memastikan mau sampai kapanpun, mana mungkin doamu mau diterima. Orang kamu berdoa bukan sebagai orang yang beriman,
Hana itu tiap hari. Artinya apa? Dia tak bosan-bosannya untuk berdoa. Makanya Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Kalau kau ketok pintu sekali belum dibuka, ketok lagi. Kalau kau ketok 2 kali belum juga terbuka, ketok lagi. Kalau 3 kali kau ketok pintu kagak juga dibuka, ketok lagi. Sampai berapa kali Amang Pendeta Lundu aku ketok sampai terbuka pintu. Capeklah, ya sudah, tak usah kau berdoa. Kan begitu. Carilah. Itu ibarat mencari benda yang hilang. Cari. Kalau kau capek, berhenti mencari, ya sudah. Kan begitu saudaraku. Mintalah. Mintalah 5.000. Nggak ada uang. Pelit kali mama. Aku tahu mama baru warisan kemarin. Bayar hutang. Padahal tak bayar hutang sebenarnya. Cuma mamanya memang malas. Minta terus. Pasti mamamu itu akan kasihan sendiri. Wih, anakku udah minta terus, nggak dikasih. Tak mungkin, minta terus. Kalau mamamu nggak ngasih, berarti mama tiri itu. Nah, itulah saudaraku. Hana seperti itu dia. Berdoa. Aku bisa bayangkan keringatnya itu bertetesan, jangan-jangan sudah bercucuran. Ya seperti itulah orang yang beriman itu sama dengan orang yang sedang berjuang. Bayangkanlah seorang atletik dia lari. Capek, dia berjuang. Bayangkan terus dia berdoa. Bayangkan loh, ternyata orang yang beriman kalau berdoa itu capek. Dulu mamaku waktu kami masih kecil-kecil sampai kemudian remaja, panjang kali kalau berdoa. Ali di bata amanami na di banua gijang. Agojo memang nga di banua gijang. Unang pola do oma di banua gijang nga pasti di banua gijang. Nang pe di banua gijang ho jono do di labung nami agojo. Berlikaliku panjang. Wajib berdoa bersama sebelum makan. Wajib berdoa bersama sebelum tidur. Yang 2 itu wajib. Sebelum makan, sebelum tidur. Khususnya makan malam. Saking panjangnya ketiduran aku pernah. Amin kata mamaku, tak tahu aku. Udah amin ketiduran. Langsung ditokok mamaku kepalaku. Herbert. Nah, namaku kan Lundu Herbert. Nah, seperti itu panjang kali. Tapi setelah kami besar ku dengar kami bisa berhasil sekolah dan berarti doa mamaku didengar. Padahal mamaku hanya seorang janda yang miskin, yang sudah ditinggal suami, masih berusia 29 tahun. Dia tidak stres karena dia tahu ada Tuhan. Berdoa. Pokoknya kalau udah mama berdoa, udahlah. Siap-siap memeluk bantal aku. Pura-pura lah untuk apa bantal itu? Biar enggak capek mak tanganku agak tinggi. HP asata bodoh las modohodok. Tapi itulah saudaraku. Mamaku berdoa, berjuang terus. Ditinggal suami, masih muda, anak masih kecil-kecil. Nah saudaraku, kalau saudara menginginkan sesuatu dari Tuhan, ayo berjuang lewat doa aja dulu. Jangan pernah bosan berdoa. Lihat
teman kita di gereja sebelah. Kalau 15 menit belum berdoa itu, kalau 30 menit belum berdoa itu, sampai menangis. Aku berdoa sama temanku, seorang pendeta non HKBP, pendeta Betel, udah meninggal dia. Kami pergi ke luar negeri. Kami satu kamar, setiap pagi jam 5 kami sudah bangun. Nyanyinya pun tak tahu kapan selesai. Kalau kita kan jelas seperti buku Ende tadi. Ya. Hubungan mediriku, Tuhan hibul Tuho. Kita lihat ke bawah udah tahu kita kapan akan berakhir. Kalau lagu mereka udah tahu pun kita selesai, ulang lagi dia. Belum mana dok. Belum lagi doanya panjang kali. Tapi akhirnya kita nikmati doa itu. Saudaraku, ini udah tahu kita bergumul ingin meminta sesuatu. Kita tahu yang kita minta itu sangat kita rindukan. Tapi tak mau bergumul dengan doa. Jangan-jangan tak kau doakan itu. Hanya orang aja kau suruh, doakan ya, aku mau begini, aku mau begono. Tapi dirimu sendiri tak berjuang lewat doa. Lihatlah Hana ini, seorang wanita mandul yang tak mungkin berdoa. Tetapi karena yang tidak mungkin dia punya anak. Tetapi karena dia berdoa. Dia terus berjuang bahkan rela menderita. Bahkan dikatakan dia orang gila. Bayangkan saudaraku, sampai dia disebut orang gila pun. Baginya is no problem. Yang penting sudah kukatakan audang ritik. Buru-buru natik kos doau. Dakyau minuman alkohol. Dakya walang akana maralo tunadidok di Tuhan. Tapi dia tetap semangat. Kesaksian itu membuat Eli pun kemudian tersentak. Seakan-akan kuasa Tuhan. Memangnya siapa sih Eli? Hanya seorang nabi. Tapi dia bisa memastikan mulak maho. Go back. Tuhan akan menjawab. Bayangkan berani Eli. Karena aku yakin dalam waktu yang bersamaan ketika Hana mengatakan dia orang yang benar. Bukan sedang mabuk. Kuasa Tuhan turun atas Eli dan mengatakan, ayo pulang kau akan mendapatkan apa yang kau minta. Enak saudaraku. Tapi Hana kan tak tahu kapan itu mau dapat. Tapi yang pasti dia terus datang. Dia diejek-ejek oleh Penina. Dikatakan wanita tak becus, wanita yang berdosa dan segala macam. Dia hanya serahkan itu kepada Tuhan. Kalau saudara sedang menderita, kalau saudara sedang diejek-ejek oleh orang, kalau saudara sedang dihianati oleh orang, enggak usah saudara lapor kemana-mana. Tekun aja berdoa. Seperti topik saat ini. Tangiyang alat naporsia. Doa orang yang beriman. Hebat saudaraku. Ayo lakukan. Jangan waktu mau makan karena panggang babi. Atau mungkin panggang B1. Atau mungkin ayam gulai. Songon nagajang tangyangmu. Dung ikan asin, apalah jepek Tuhan pasu-pasu mak, ipe mardongan muruk kok. Enggak fair juga. Apapun makananmu, ya kusuklah berdoa. Kan seperti itu saudaraku. Enak. Ayo, banyak kesaksian dalam Alkitab ini. Kalau kita mau tekun, makanya seorang wanita janda yang meminta pertolongan kepada seorang hakim. Hakimnya tak mau, tapi karena wanita itu terus meminta dan meminta, akhirnya hakim itu pun memberikan dalam bahasa Batak, ala jugul, buru-buru saya mangido. Ujungna gabedi uloi mak. Kalaupun orang mengatakan kita ada orang yang jugul dalam bahasa Batak, ala jugul mangido tuh Tuhan, minta. Kalau sudah seperti itu enak saudaraku.
Minggu depan kita akan istirahat pertanyaan online. Karena tanggal 13 kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat ini kita diingatkan, ternyata Yesus itu naik ke surga. Berarti apa? Ketika kita berdoa, dia dengarkan itu doa di surga. Sama seperti Habil itu kan, dia berdoa lewat persembahannya. Si Kain persembahannya bengkok, tak lurus ke surga. Si Habil lurus. Jangan-jangan doa kita bengkok. Kita sering berdoa tapi bengkok dia. Tak sampai ke surga. Itu juga saudaraku. Ayo, tekunlah berdoa. Kalau sudah seperti itu, maka suasana sukacita akan kita rasakan di balik ketekunan kita berdoa. Tapi ingat, doamu, doaku, doa kita semua harus doa orang yang beriman. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik Tuhan bagi kami. Sehingga Engkau tetap bersabar melihat kami. Padahal kami selalu bahkan sering tidak setia kepadamu. Ketika kami berhadapan dengan penderitaan, ketika kami merasa yang kami inginkan tak tercapai, kami sudah meminta dan meminta. Kami putus asa dan menghentikan permintaan kami. Bahkan tak jarang kami menjauh darimu. Tuhan, firman-Mu lewat kesaksian Hana yang terus berjuang untuk meminta seorang anak. Dan Tuhan akhirnya itu berikan. Dia tekun terus berdoa. Bahkan dia pun sampai dikatakan orang gila. Tapi baginya yang terpenting adalah kesungguhannya berdoa. Tuhan yang di surga. Topik ibadah keluarga ini adalah doa orang beriman. Bukan doa orang beragama. Tetapi doa orang beriman. Orang beriman pasti adalah orang yang tekun bertuhan. Orang beriman adalah orang yang tekun beribadah. Orang beriman adalah orang yang tekun menghadapi penderitaan apapun. Orang beriman adalah orang yang tidak gampang menyerah. Hana sosok orang yang beriman, yang tidak pernah menyerah, tapi terus berjuang, bergelut, bahkan menyerahkan dirinya dengan tiap hari pergi ke bait Allah, terus berdoa dan berdoa. Dan pada akhirnya lewat Nabi Eli engkau memberikan kelegaan kepada Hana. Dan doanya dikabulkan Tuhan yang di surga. Banyak hal yang kami minta kepadamu. Dan kami merasakan belum menerima jawabannya. Tapi Tuhan, biarlah kami seperti Hana, tanpa memberikan batasan berdoa itu harus sekian lama. Tapi Tuhan justru memberikan ketekunan kami, kesabaran kami, kesungguhan kami. Bukan berpura-pura. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Cipayung Celangkap. Dan siapapun Tuhan yang sedang mengikuti ibadah keluarga ini, Tuhan yang di surga berkati mereka semua. Berikan kesehatan, kekuatan. Mereka yang sedang terpapar sakit karena penyakit apapun, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati obat yang dipakai dan yang dimakan. Berkati dokter dan para medis. Tolong Tuhan agar sukacita juga menjadi milik mereka. Tolong Tuhan agar di tengah penderitaan itu mereka tetap mau menyuarakan suara permohonan mereka lewat doa-doa mereka. Kalau doa itu adalah nafas kehidupan, berarti kami harus mengatakan setiap saat kami berdoa tanpa harus menghitung berapa kali kami berdoa dalam sehari. Tuhan, kami serahkan Tuhan kepadamu. Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, yang terus Tuhan bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, bisa saja yang terjadi di India itu terjadi di negara kami. Karena Indonesia juga memiliki penduduk yang ratusan juta. Tuhan, biarlah kami seluruh rakyat Indonesia mendukung program pemerintah untuk tidak mudik. Pada saat ini Tuhan, tanggal 9 Mei tanggal 6 Mei tahun 2021, pada saat kami Tuhan mengikuti ibadah keluarga ini, situasi di Indonesia sedang dilarang untuk mudik dari tanggal 5 hingga tanggal 17. Kami harus bersabar, kami harus mendukung untuk tidak hilir mudik kemanapun, tetap stay di kota kami masing-masing. Tuhan yang di surga, kami serahkan kepadamu Tuhan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Minggu depan kami akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Tuhan, sukacita kami semakin nyata. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1 dan ayat 3 sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing dan kita serahkan ke majelis sektor atau kita antar ke kantor gereja atau langsung dikirim ke rekening gereja. Kita bernyanyi. Mahita maddo tangiyang na pinudakon ni Tuhan Yesus tuhita ali ama namin na di banwa gijang say pinarbadiya magwarmo say Roma haracawmo say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang plehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaon dohot haguguon
rodi hasangapun saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama dot parsauran itu di purbadia ma. Madongani hamu. Amin. 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 Mulia tema tapasahat tutu hatta ala dilehon hita tiki lahu marsaur dohot ibana marhite pertanyaan online non tokin nari mangulon mahita tapapeyak madaging doktor dita diganup podo matabi sonang mahita tutu modom marsugo tauduti mamuse akaulota ingot ma peraturan protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak jala jot mahita mencuci tangan uju di luar jabu alandi au padita luddu HM 5 juta dohot situa DB si hombing pemusik song leader soundman dohot tim multimedia pasahat tentu hita saluhutna horas salam sehat